Siapa wakil Anies yang cocok di Pilpres 2029? AHY atau Purbaya? Yuk kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini batin ya. Ya, mudah-mudahan nanti malam saya ke rumah. Oh, siap Mas. Insyaallah. Bapak Ibu, maaf. Iya. Makanya sering dikira kita. Kita seumur ya Mas Ismail. Iya. 3 tahun. Enggak ada alasan telat. Ampun ya. Kita perlu agak penguatan biasanya. Selalu memori terbaiknya kan sama ibu di aja tahu aja lah. Mungkin dulu bisa dipakai lampunya. Oh, jadi tambahan. Oh, bukan sawah, itu tanah ya? Oh, untung banget bisa nempel. Tambah belakang. Dengan jalan ke bawah. Lagi kelasnya siapa? Pak izin Pak. Desa Kami. Iya. Iya, sama lagi lebaran di sini. Sehat alhamdulillah. Nama ini Anies. Nanti kapan-kapan kita double date. Oke. Boleh. Di sini. Boleh. Gaya kepemimpinan Purbaya yang tegas dan berani membuat netizen langsung menganggap cocok untuk dijodohkan mendampingi Anies Baswedan di 2029. Netizen berharap keduanya bisa berkolaborasi untuk membela kepentingan rakyat, memberantas mafia di membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari Katong lakukan perubahan. Kita sedang mencoba membersihkan pasar dari barang-barang ilegal. Ada barang ilegal yang dari luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya, nggak apa ini. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus. Mungkin Pak ini pernah buat kawasan industri hasil tembakau. Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan bea cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Parepare di Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain. Tujuannya tadi menarik orang-orang pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya ya. Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita nggak hanya membela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem dan tentunya harus bayar cukai kan. Kita atur supaya mereka nanti bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan besar. Tadi minta ada perusahaan-perusahaan besar minta supaya mereka masuk ke market perusahaan kecil tadi, dibolehkan membuat rokok baru dengan harga yang sebanding gitu ya bagus untuk dia, tapi itu kan matiin yang lain. Saya akan pertimbangkan masukan seperti itu, tapi yang kita atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak keganggu secara tidak fair gitu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, menarik sekali ya untuk kita membahas Pilpres 2029. Ya, walaupun ini kurang lebih 4 tahun lagi ya teman-teman, tapi sebenarnya ini tidaklah lama. Sebab dalam kontestasi pemilu atau pilpres atau pilkada atau pileg, waktu ini relatif singkat teman-teman. Kenapa singkat? Ya, karena harus membutuhkan waktu yang panjang untuk mempromosikan diri, untuk bersosialisasi dengan masyarakat, untuk menampilkan gagasan kita, untuk menjual ide janji kepada masyarakat. Itu butuh waktu yang lama. Jadi Pilpres 2029 ini sebenarnya kurang dari 4 tahun teman-teman.
Jadi biasanya itu 2 tahun sebelum Pilpres itu sudah ramai sekali calon-calon yang muncul. Bahkan per hari ini aja itu sudah muncul, teman. Bagaimana bakal calon presiden 2009 itu sudah disurvei ya. Dan nama-namanya nanti akan saya sebut. Oke, sekarang kita akan membahas ya. Seperti judul dari video ini adalah siapakah wapres yang cocok mendampingi Anies di Pilpres 2029? AHY atau Purbaya, teman-teman. Nah, ini sangat menarik ya. Karena apa? Karena AHY pada saat itu adalah wakilnya Anies, kemudian tidak jadi ya karena politik yang sangat-sangat kuat sehingga Anies tidak jadi berduet dengan AHY, teman-teman. Sekarang kita berpikir bahwa apakah sebuah calon itu ditentukan oleh capresnya atau partainya. Ya, kebanyakan itu dari partai sebenarnya, teman-teman. Namun, ada juga bahwa setiap capres memilih wakilnya itu ditentukan oleh capresnya sendiri. Ya. Itu adalah kehendak bebas, teman-teman. Dan kalau kita melihat figur dari Pak Purbaya saat ini yang sangat moncreng, ya, sangat luar biasa, ya, bahkan viral, menempatkan dirinya sebagai bakal calon presiden atau wapres di posisi kedua setelah Prabowo Subianto. Dan ini adalah sebuah peluang besar bagi Anies untuk mengambil Pak Purbaya ini sebagai wakilnya, teman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan AHY? AHY adalah salah satu tokoh anak muda yang sangat mumpuni juga, berbakat, bahkan lebih baik dari Gibran, teman-teman. Namun, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Anies dengan AHY yang sangat rumit, ya, bahkan hampir tidak mungkin bahwa Anies dan AHY ini bersatu sebenarnya di 2009. Kenapa? Karena Demokrat ya, itu merasa terluka, merasa dikhianati, bahkan lukanya itu mendalam ya kepada Anies Baswedan ya, sehingga untuk duet di 2029 aja itu sebenarnya sangat-sangat kecil kemungkinan ya menurut saya. Kenapa? Karena di 2024 kemarin bagaimana Anies lebih memilih Caimin ya, sebenarnya bukan Anies, teman-teman. Lebih tepatnya Surya Paloh ya, menempatkan Caimin menjadi wakilnya Anies, kemudian AHY ini merasa dikhianati ya, sehingga mereka itu sepertinya itu tidak akan mendukung Anies atau bergabung dengan Anies di 2029. Jadi itu sudah final ya menurut saya. Kemudian kalau kita lihat Pak Purbaya ini kan, Pak Purbaya baik-baik saja, teman-teman. Walaupun mungkin Pak Anies belum kenal dengan Pak Purbaya, namun ya setidaknya Pak Anies itu sudah tahu Pak Purbaya itu siapa, karena sering ya berseliweran di FYP setiap media sosial kita. Karena Pak Purbaya ini, teman-teman, memiliki potensi yang sangat luar biasa. Beliau Menteri Keuangan yang fenomenal, beliau mempunyai kalau kita bisa katakan bahwa elektabilitas yang sangat tinggi ya, kurang lebih dengan Anies Baswedan, sehingga bahkan profesional. Beliau tidak punya partai, tidak dikendalikan oleh partai politik. Ya, beliau mempunyai kapasitas yang sangat hebat, sehingga kalau kita bisa katakan bahwa Pak Purbaya ini cocok sekali dengan Anies Baswedan, teman-teman. Itu menurut saya ya. Menurut kalian seperti apa? Apakah tetap AHY atau Pak Purbaya? Ya. Kalau kita melihat perjalanan politiknya kan ya, ini sangat sulit sekali kemungkinannya dengan Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?